Di video kali ini kita akan bahas final UEFA Champions League 2017 antara Real Madrid melawan Juventus. Kita akan bahas pertandingan tersebut karena cukup banyak yang request di video sebelumnya yang membahas final UCL antara Chelsea dan City. Maka dari itu, bagi kalian yang ingin request pertandingan untuk kita analisa, silakan tulis di kolom komen. Pada tahun 2017 terjadi final yang mempertemukan Raja Sepak Bola Italia melawan Raja Sepak Bola Eropa. Secara komposisi pemain, bisa dibilang kedua tim dihuni para pemain yang sedang dalam masa top-topnya. Dilihat dari starting 11 yang diturunkan, Massimiliano Allegri menggunakan formasi 3-4-3 dan menurunkan skuad intinya dengan 3 bek sejajar di belakang yang dihuni oleh trio BBC, Barzagli, Bonucci, dan Chiellini, serta Paulo Dybala menopang Mario Mandzukic dan Gonzalo Higuain. Sedangkan Real Madrid asuhan Zinedine Zidane menggunakan formasi 4-3-3 yang mana Isco akan menjadi penopang dua striker di depan, yakni Ronaldo dan Karim Benzema. Seperti yang dikatakan di awal tadi, laga final ini merupakan salah satu final yang dimainkan oleh pemain-pemain bintang. Di sisi Juventus, mereka memiliki pemain bintang seperti Buffon, Dani Alves, Dybala, Higuain, serta trio BBC. Di sisi Madrid, dari posisi penjaga gawang sampai striker, bisa dibilang semuanya adalah pemain bintang dan sedang berada di masa top karirnya. Seperti Keylor Navas di penjaga gawang, Ramos, Varane, Marcelo, dan Carvajal di posisi bek, Casemiro, Kroos, Modric di lini tengah, serta Isco, Ronaldo, dan Benzema di lini serang. For your information, final 2017 ini adalah rentetan dari treble winner Champions League dari Real Madrid antara tahun 2016 sampai 2018. Dan sampai saat video ini dibuat, belum ada lagi klub yang bisa meraih UCL 3 kali beruntun. Fun fact dalam video ini adalah kedua tim merupakan tim dengan pertahanan terbaik dan penyerangan terbaik. Data menunjukkan Juventus hanya kebobolan 3 gol selama turnamen yang menobatkan mereka sebagai tim dengan pertahanan terbaik di turnamen tersebut pada 2017. Sedangkan Real Madrid menjadi tim dengan penyerangan terbaik yang dipimpin oleh Ronaldo yang berhasil mencetak 12 gol sepanjang turnamen. Maka dari itu laga ini cukup menarik untuk dibahas secara taktikal. Di babak pertama, Juventus langsung ngegas dengan melakukan high press sampai ke tengah lapangan. Di klip ini juga terlihat Juventus langsung melakukan pressing ketika bola masih di daerah permainan Madrid dengan shape 3-3-4 yang mengakibatkan pemain yang menguasai bola tidak memiliki opsi passing karena seluruh opsi sudah ditutup oleh pemain Juventus. Di awal-awal babak, bisa dibilang Madrid cukup kewalahan mengatasi high press dari permainan Juventus yang menyebabkan pemain Madrid tidak memiliki waktu yang cukup untuk memainkan bola. Bahkan pada saat bola sudah memasuki sepertiga pertahanan Juventus, anak asuhan Allegri menerapkan shape bertahan yang rapi. Seperti di klip ini, terlihat Juventus menerapkan 3-4-3 ketika pemain Madrid mulai memasuki sepertiga pertahanan mereka yang kembali menyebabkan bola tidak bisa dialirkan dengan baik oleh pemain Madrid. Di sini juga terlihat 4 pemain tengah Madrid langsung mengepung lini tengah Madrid yang diikuti dengan Dybala dan Higuain sebagai dua pressure di depan. Perubahan posisi pada saat bertahan juga terjadi sangat smooth di pertahanan Juventus yang menyebabkan pemain Madrid hanya mengalirkan bola dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Seperti contoh di video ini, terlihat awal mulanya ketika bola berada di tengah, Juventus akan memakai shape 4-3-3, namun pada saat bola dialirkan ke sayap maka shape berubah menjadi 4-4-2, di mana Mandzukic berubah menjadi sayap kiri dan Alexandro berubah menjadi bek kiri. Bukan cuma sekali, shape itu berulang kembali ketika bola dialirkan ke sayap kanan. Seperti di klip ini terlihat Juventus kembali menggunakan shape 4-4-2 dengan Dybala dan Higuain sebagai dua pressure di depan. Namun kembali berubah menjadi 4-3-3 ketika bola berada di lini tengah dengan Mandzukic berubah posisi menjadi penyerang kiri.
Perubahan posisi bertahan yang smooth ini menyebabkan pemain Real Madrid tidak bisa menampilkan kreativitas di sepertiga pertahanan Juventus, sehingga Ronaldo dan Benzema tidak memiliki suplai bola yang cukup dari lini tengah. Bahkan gol pertama yang dicetak oleh Ronaldo berasal dari serangan balik yang mengakibatkan shape bertahan dari Juventus belum terbentuk dengan sempurna, ditambah lagi dengan individual error. Pada klip ini terlihat shape bertahan dari Juventus belum terbentuk karena Madrid menggunakan serangan balik dengan cepat. Ditambah lagi, Chiellini yang terlambat menutup ruang tembak dari Ronaldo sehingga Madrid berhasil mencetak gol pertamanya. Ketika skor berubah menjadi 1-0, Juventus menjadi semakin agresif, ditandai dengan mereka mengurung pertahanan dengan tujuan mencari gol penyama kedudukan. Di klip ini terlihat Juventus sangat bernafsu untuk mendapatkan bola. Hal ini ditandai dengan 4 pemain Juventus langsung melakukan high press di daerah pertahanan Madrid yang menyebabkan pemain yang menguasai bola harus melakukan long ball untuk mengurai pressing tersebut. Dan kemudian dari proses itu mereka berhasil merebut bola dari pemain Madrid. Bahkan setelah ketinggalan 1-0 bisa dibilang Juventus mengurung pertahanan Madrid. Contohnya di klip ini, terlihat Juventus mengambil alih permainan dengan mengurung pertahanan Madrid. Di sini terlihat Juventus menempatkan 4 pemain di kotak penalti serta 2 pemain yakni Dybala dan Khedira sebagai orang yang mengisi ruang antar lini. Pada proses gol pertama Juventus juga terlihat mereka mengurung pertahanan Madrid dengan menempatkan Alexandro dan Dani Alves sebagai pemain yang menjaga kelebaran serta 3 pemain yakni Mandzukic, Higuain, Dybala yang berada di kotak penalti. Pada gol pertama yang dicetak oleh Juventus, sebenarnya terlihat Carvajal sudah menutup ruang tembak dari Mandzukic. Namun Mandzukic memilih melakukan tendangan salto sehingga bola bisa dimasukkan ke gawang yang dijaga oleh Keylor Navas. Setelah berhasil menyamakan kedudukan, kepercayaan diri pemain Juventus kembali meningkat. Hal ini terbukti dengan mereka kembali melakukan high press kepada pemain Madrid yang menguasai bola. Di klip ini terlihat pemain yang menguasai bola tidak memiliki opsi passing karena seluruh opsi passing sudah ditutup oleh pemain Juventus yang menyebabkan pemain yang menguasai bola harus melakukan passing kembali ke belakang untuk melakukan rebuild up. Memasuki babak kedua bisa dibilang Juventus terkesan bertahan sehingga Madrid bisa mendapatkan ruang lebih untuk memainkan bola. Seperti di klip ini terlihat 5 pressure Juventus tidak melakukan pressing berarti kepada pemain yang menerima bola, sehingga pemain Madrid dapat dengan leluasa mendikte permainan Juventus. Strategi bertahan inilah yang menyebabkan Juventus kebobolan 3 gol di babak kedua. Hal itu diawali oleh syuting jarak jauh dari Casemiro yang sebenarnya terkesan spekulatif. Namun di klip ini terlihat Khedira terlambat menutup ruang syuting dari Casemiro, sehingga Casemiro dapat dengan leluasa melakukan syuting ke gawang yang dijaga Juventus. Pada gol ketiga yang dicetak oleh Madrid juga terlihat 4 pressure dari Juventus tidak melakukan tugasnya sehingga Casemiro yang menguasai bola bisa dengan leluasa mengirimkan long ball kepada pemain yang berada di sayap kanan. Ditambah lagi, tidak ada satupun pemain yang menjaga Ronaldo pada saat gol terjadi. Di klip ini terlihat Ronaldo memiliki posisi yang sangat bebas untuk mencetak gol. Padahal terlihat ada 3 pemain Juventus yang bisa saja menutup ruang itu. Ketika kedudukan sudah menjadi 3-1, Juventus baru merespon dengan kembali menggunakan high press. Dalam klip ini terlihat Juventus menggunakan 6 pemain sekaligus untuk melakukan pressing kepada pemain Madrid di daerah pertahanan mereka. Di klip ini juga terlihat Juventus menggunakan 5 pemain untuk melakukan pressing kepada pemain Madrid di daerah pertahanan mereka.
Namun, hal tersebut bisa dibilang terlambat dan sia-sia karena Madrid sudah memiliki selisih gol 2 dan Madrid bermain sudah lepas tanpa beban. Bahkan pada menit 90, Madrid berhasil menambah 1 gol lagi melalui Asensio, sekaligus gol tersebut menandai permainan sudah berakhir. Pada klip ini terlihat Asensio berlari ke daerah yang kosong untuk menyambut umpan dari Marcelo, dan pada klip ini juga terlihat Asensio berhasil berdiri tanpa kawalan di kotak 16 Juventus. Sampai peluit panjang dibunyikan, tidak ada lagi gol yang tercipta, dan kedudukan 4-1 bagi Madrid bertahan sampai akhir. Sehingga Madrid berhak mengangkat piala si kuping besar untuk kedua kalinya secara beruntun. Sebenarnya, di awal-awal pertandingan, Juventus bisa mengimbangi bahkan di atas Madrid ketika menggunakan strategi high press. Namun Juventus merubah strateginya menjadi bertahan yang menyebabkan Madrid memiliki cukup banyak ruang untuk memainkan bola dan bisa menghasilkan 3 gol. Jadi, perubahan taktik dan strategi itulah yang menyebabkan Juventus dibantai di laga final ini. Nah, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka, silahkan di subscribe, di komen, and di like. Bagi kalian yang nggak suka, nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.